Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevi Putri Ramadhani dengan NIM 202004113114. Kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel di sosial media. Yang pertama yaitu persoalan yang diangkat dalam film di sosial media yaitu mengenai isu-isu bagaimana sosial media sangat berpengaruh kepada kehidupan bahkan hingga menimbulkan kecanduan bagi para penggunanya. Film ini dibuat dengan mewawancarai beberapa orang yang pernah bekerja di perusahaan besar yang berkaitan dengan sosial media untuk mengetahui dampak positif dan negatif serta beberapa hal mengerikan sebagai dampak dari penggunaan sosial media. Sehingga seseorang yang menonton film ini dapat lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Kemudian selanjutnya yang kedua, menurut saya dampak positif dari penggunaan aplikasi IT yang ada saat ini yaitu yang pertama, dapat memudahkan untuk mendapatkan informasi secara luas, cepat, bahkan di mana saja. Dengan adanya kecanggihan aplikasi berbasis IT seperti Google, Twitter, dan lainnya memudahkan kita untuk mengakses informasi yang kita inginkan. Bahkan setiap informasi di internet dapat diperoleh dalam beberapa detik saja. Kemudian yang kedua, memudahkan untuk berbisnis. Dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini muncullah e-commerce yang mana memudahkan konsumen dan penjual untuk saling berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung sehingga dapat mengurangi biaya transportasi waktu untuk berbelanja. Kemudian selanjutnya dapat menghubungkan berbagai orang. Dengan adanya aplikasi IT saat ini memudahkan kita untuk berhubungan dengan orang walaupun dengan jarak yang begitu jauh. Kemudian selanjutnya dapat menunjang kesehatan. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, telah tersedia aplikasi yang dapat memberikan konsultasi kesehatan secara online dan tentunya sangat membantu untuk menunjang kesehatan. Selanjutnya, dampak negatif dari penggunaan aplikasi IT sendiri. Yang pertama yaitu budaya hidup yang konsumtif karena mudahnya akses untuk berbelanja. Kemudian yang kedua, semakin jauh jarak antar orang lain karena muncul sifat individualisme. Kemudian yang ketiga, adanya pelanggaran hak cipta yang memungkinkan oknum menjual kembali suatu hal atau barang tanpa izin. Kemudian yang keempat, muncullah kejahatan cyber karena mudahnya mengakses data pribadi orang lain. Kemudian yang terakhir, yaitu cyberbullying atau perundungan terhadap orang lain tanpa memberitahukan identitas aslinya di sosial media. Kemudian pertanyaan yang ketiga, menurut saya memang benar internet, komputer, sosmed saat ini sudah menjadi kebutuhan primer. Karena hampir semua kebutuhan yang kita lakukan secara langsung atau tidak langsung pasti akan berkaitan dengan sosial media, internet, dan lainnya. Hal ini juga berlaku kepada saya. Hampir semua informasi yang saya butuhkan saya dapat dari internet. Misalkan mengenai pemberitahuan pembayaran kuliah, materi penunjang perkuliahan, semua didapat melalui internet, sehingga bisa dikatakan internet dan sosial media merupakan kebutuhan primer untuk saat ini. Kemudian yang terakhir yaitu cara bijak dalam menggunakan teknologi, yaitu menurut saya kita sebagai pengguna atau pelaku harus mampu mengatur waktu dan tempat yang tepat untuk menggunakan handphone atau sosial media. Kita juga harus bisa membatasi diri untuk menggunakan sosial media. Misalkan menggunakannya di waktu jam istirahat dan membatasi saat sedang dalam kegiatan belajar. Serta tahu batasan waktu untuk menggunakan handphone, misalkan 5-6 jam per hari. Cara lain yaitu dengan menggunakan teknologi untuk hal positif seperti berkaitan dengan hal pekerjaan ataupun komunikasi. Jangan menggunakan teknologi untuk hal negatif seperti mencela orang lewat sosial media dan kejahatan lainnya. Kemudian, gunakanlah sesuai kebutuhan sehingga dapat meminimalisir dampak negatif pada tubuh. Misalnya, bahaya sinar radiasi handphone apabila digunakan terlalu lama. Sekian
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.